Akankah Wendatan atau Sarwenda setelah jatuh tertimpa tangga, setelah dihujat netizen dan kehilangan miliaran rupiah, kemudian ditinggalkan sang CEO cintanya Gio? Mari kita lihat dan bahas. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita langsung saja, apakah Sarwenda yang hujatannya belum berakhir hingga saat ini pada akhirnya ditinggalkan oleh kekasihnya Gio? Karena mau tidak mau hujatan ini pasti akan merembet pula kepada karir dan juga produk yang dimiliki oleh Gio. Akankah Gio lebih memilih cinta ataukah harta? Mas, Gio ini kemarin juga habis setelah Sarwenda di cancel dan meminta, walaupun sudah meminta maaf, tetap jadi sasaran tembak bagi para netizen yang lagi nggak tahu ya kenapa lagi benci-bencinya sama Sarwenda gitu, nggak ngerti juga saya. Dikuliti kayak, maksudnya pas di live tuh ditanya-tanya kayak, emang bener tuh si pacarnya Mas Gio beneran CEO? Emang perusahaan apa kok nggak pernah dengar perusahaannya? Akhirnya Gio kayaknya juga di live itu pasang badan dan mencoba untuk merespon dengan tenang kayak, ada kok beberapa brand gitu, cuman ya kamu cari aja lah gimana cara nyarinya, kalian cari tahu sendiri lah, cuman udah public juga kok brandnya, dia bilang kayak gitu. Maksudnya berarti kalau kita cari nama dia mungkin di Google ketemu atau gimana. Cuman di satu sisi, dengan adegan atau mungkin insiden blunder Sarwenda kemarin juga, Gio ini kurang lebih mendapatkan dampak negatif juga terhadap dirinya, termasuk juga pada karirnya dan juga pada brand, salah satu brand dan perusahaannya juga kan. Nah, akankah Gio ini justru malah saking cinta sama Sarwenda pasang badan apapun yang terjadi, ya kan? Atau mungkin justru Gio ini di belakang layar juga menegur Sarwenda dan seperti apa menurut Darko? Ya seharusnya Gio di sini itu pasang badan, menunjukkan marwahnya sebagai seorang pria yang melihat wanita yang disayanginya ini diserang, terus kemudian dia harus hadir ya sebagai tameng anti pelurunya. Kan kalau di film-film action atau film drama atau apapun ini dilakukan oleh sang pria, dan ini sesuatu yang wajar untuk dilakukan. Tapi kita tahu bahwa bahkan masih banyak yang mempertanyakan kisah cinta di antara mereka berdua ini beneran atau sebenarnya adalah dua orang yang memang merencanakan sebuah cerita agar ya ini cerita yang disukai masyarakat, dan terus kemudian mereka menunjukkan image yang demikian. Tapi kembali lagi, kita melihat dua orang ini adalah dua orang yang memang mendapatkan penghasilan dari apa yang mereka tunjukkan kepada netizen. Bukan seseorang yang misalkan saya kenal tuh, yang dari kampung saya tuh Bu Dendi tuh sama suaminya. Bu Dendi sama suaminya, orang nggak kenal sama Dendinya ya. Suaminya ya Dendi namanya. Nah, itu kan dia punya pekerjaan, tapi terus kemudian dia menjadi seseorang yang ditonton oleh orang-orang kan. Yang artinya ya, dia kalaupun nggak harus jadi seorang public figure, ya pekerjaannya akan tetap dapat gitu. Nah, tapi kan kalau dua orang ini kan mendapatkan pekerjaan dari karena dia menjadi public figure, baru akhirnya mereka berjualan. Maka harus berhati-hati di sini. Yang artinya bahkan mungkin Gio pun harus menunjukkan image bahwa dia pasang badan, walaupun mungkin dia merasa nanti akan berakibat nih kepada brand saya. Tapi ini harus dilakukan. Melihat dia diam saja, ini netizen malah akan berspekulasi yang macam-macam. Nah, kalau Sarwenda tidak mau berbicara, yang mungkin bisa kita katakan dia terguncang atau apapun, dan itu wajar sebagai orang wanita, maka Gio di sini seharusnya dari kemarin itu step in dan menunjukkan hal itu, dan menjadi seorang cowok yang memang akhirnya itu mencoba untuk pasang badan, walaupun apapun yang akan dilakukannya, kita nggak tahu ya nanti akankah tepat atau tidak. Oke Mas, tapi maksudnya kalau untuk sekarang memang di live itu kan kemarin pas terakhir itu yang saya tahu informasinya itu memang Gio ini mencoba untuk membela Sarwenda lah, karena mulai muncul banyak hujatan kan di beberapa. Emang kapan belanya? Ya itu setelah minta maaf. Dia ngomong apa? Enggak, yang karena si Gionya ini ditanyain mana CEO, mana perusahaannya. Emang dia bela Sarwenda? Enggak kan? Ya kan kalau dia bukan CEO juga Sarwenda kenal lagi Mas. Maksudnya mereka berdua. Iya. Tapi dia kan nggak menunjukkan pembelaan terhadap apa yang dilakukan Sarwenda. Kalau untuk udah kalian jangan menghujat Sarwenda yang enggak. Iya, gitu. Makanya. Cuma secara tidak langsung dia juga berusaha untuk ini nggak melebar gitu, apalagi sampai ke image dia juga lah bahasanya. Cuma kan seolah-olah Gio ini beradanya di tengah-tengah juga, maksudnya nggak begitu ngebela Sarwenda, tapi ya nggak mungkin ikutan menghujat juga kan. Lantas sebenarnya Gio ini nanti ke depannya, maksudnya kalau cancellation ini terus terjadi dan juga netizen juga masih terus-terusan untuk menggoreng dan menghujat Sarwenda terus-terusan, akankah justru dia malah
ya itu bahasanya, akankah justru dia malah step in ke depannya, atau ada kemungkinan dia bisa aja meninggalkan Sarwenda juga? Nah, sebelum menuju ke situ, yang pertama harus dibahas di sini itu adalah kesalahan saat dia berusaha untuk kalau dibilang image ya atau rasa yang didapatkan oleh masyarakat kan ngeles saat ditanya CEO apa gitu kan. Terus kemudian dia mengatakan cek aja. Nah, sejatinya dia harusnya melakukan sesuatu yang memang sudah terbukti dan ini pasti akan laku di masyarakat Indonesia. Apa yang harus dilakukan? Merendah. Itulah Pak Jokowi, Mas Gibran yang akan bilang, ya CEO perusahaan kecil-kecilan lah, belum seperti di Dracin yang kalian tonton. Saya juga malu untuk menunjukkannya, tapi mohon dukungannya ya. Kalau seperti itu kan nggak kelihatan ngeles, terus malah kelihatan, ngerti kan? CEO itu tahu nggak sih artinya? Chief Executive Officer. Nah, artinya adalah seseorang yang memang menentukan semua hal, decision atau eksekusi dari sebuah perusahaan. Nah, kalau ternyata perusahaan ini isinya cuma 5 orang seperti itu, dia yang menentukan perusahaan, dia tetap CEO. Nah, tapi orang kan di benaknya CEO itu kan kayak bos-bos di Dracin-Dracin itu tadi kan. Nah, artinya kan ini yang harus diselaraskan. Dan bahasa untuk menyampaikan itu, seharusnya dia meng-hire seseorang ahli bahasa, psikolog, atau seseorang yang memang mengerti tentang citra untuk bisa mengatakan sesuatu yang tetap memberikan ruang untuk netizen ini. Ya nggak apa-apa, mau nyerang silahkan, tapi kita pun ditunjukkan bukan sebagai seseorang yang sombong. Saya pikir di Indonesia itu hanya orang yang sombong yang akan atau terlihat sombong yang terus kemudian akan dicerca. Nah, tapi contohnya kalau kayak Denny Sumargo kan dia mengatakan sombong tapi ternyata ditunjukkan kalau ternyata ada dewa lagi di atasnya, yaitu istrinya. Nah, kalau seperti itu nggak apa-apa. Jadi silakan ngaku sombong, yang penting takut sama istri. Mas, tapi akan gimana bahasa? Seperti yang kita tahu, cancel di Indonesia kan luar biasa ya. Apalagi dia ini juga punya beberapa brand. Maksudnya apakah justru, maksudnya kalau semakin parah ya, berujung mempertahankan cintanya demi Sarwenda, atau mungkin dia juga akan menyerah gitu. Apalagi ini kan kejadian kita nggak tahu. Atalia aja cerai sama Pak Ridwan Kamil, dan saya yakin itu mungkin sebagian besarnya adalah untuk menyelamatkan karir politiknya Bu Atalia. Jadi kalau saat itu Bu Atalia itu mungkin memilih untuk terus bersama, karir politiknya bisa saja akan ikut tertarik. Jadi kalau saya kira Gio, ya sewaras-warasnya seorang pria, pasti dia akan berpisah atau menunjukkan perpisahan. Dan kalaupun dia memang benar mencintai Sarwenda, malah Gio ini akan berpisah. Tapi pada kenyataannya uangnya akan tetap dikirim ke Sarwenda. Karena saat masih tetap bersama, ya apapun yang terjadi pada Sarwenda, ini akan mengarah kepada Gio. Kecuali ya tadi itu, Gio menunjukkan pasang badan, menunjukkan permintaan maaf, menunjukkan penyesalan, bahkan mungkin saja, bisa saja misalkan nih, Gio mencoba menjadi seorang pahlawan. Ya sudah, kamu diam aja, biar aku yang akan coba bicara kepada Ruben Onsu. Oh, itu pasti akan, itu yang dinantikan oleh netizen, walaupun saya nggak juga kepikiran apa yang akan terjadi dan apa yang diomongkan, tapi tentu saja itu jauh lebih meyakinkan, lebih mudah daripada Gio dan Sarwenda masuk. Nggak tahu ya, maksudnya yang saya pertanyakan sebenarnya, berarti Gio ini kalau untuk secara, maksudnya kan kalau Pak Ridwan Kamil dan Bu Atalia ya berpisah karena karir politiknya, berarti kan Ridwan Kamil masih mencintai Atalia kan, sebenarnya seperti itu kan. Nah, Gio ini masih akan tetap mencintai Sarwenda nggak? Kalau ini mungkin ini nggak blunder terakhir, bisa jadi ada blunder lainnya seperti yang kita tahu ya. Ini maksudnya hubungan antara Sarwenda dengan Ruben Onsu ini beberapa kali memang ada hal-hal kayak gini gitu. Iya gini loh, kalau seandainya sasaran atau serangan atau resiko itu pasti akan selalu ada ya. Tapi bagaimana cara kita menghadapinya adalah ya jangan untuk jatuh ke lubang yang sama. Yang artinya tadi itu kita meng-hire seseorang yang kalau kejadian seperti ini udah tanya aja, Wani Piro, coba lihat assessment ini nanti kalau aku ngomong A akan gimana, B ngomong gimana, C ngomong gimana, D ngomong gimana, akibatnya seperti apa, dan itu bisa disimulasikan. Paling nggak kalaupun ternyata nggak punya untuk bisa melakukan itu, gunakan AI. Itu pasti akan bisa mensimulasikan apa yang akan terjadi. Tapi saya rasakan kemarin itu, ini sesuatu yang mungkin, ya kalau saya kira, saya nggak tahu ya kalau ke penasihat hukum terus disampaikan cuman melakukan itu, tapi dengan tidak melibatkan Ruben Onsu, itu sesuatu yang krusial. Seharusnya nggak apa-apa. Permintaan maafnya bisa saja. Kalau misalkan ternyata secara gengsi masih besar dan menganggap dirinya tidak salah kepada Ruben, dia bisa saja mengatakan, jika ternyata apa yang saya lakukan, yang tidak pernah niat saya lakukan ini, membuat banyak pihak atau Ruben Onsu di sini tersinggung, saya dengan segala kerendahan hati meminta maaf. Tuh,
Itu kan menunjukkan kalau ya dia tidak berniat melakukan itu karena dia tidak mungkin saja benar dia tidak berniat, tapi dia di situ itu sudah meminta maaf. Sehingga kan itu yang diinginkan oleh netizen. Nah, jika ternyata orang-orang yang itu tadi mengetahui dan bisa merumuskan bagaimana redaksional untuk mengatakan itu bisa dibayar, maka ini akan lebih menyelamatkan apa yang seharusnya ya kemarin itu tidak terjadi. Terutama juga seharusnya kemarin itu live atau bukan? Saya pikir bukan kan ya yang ini yang yang Cong bukan tuh story gitu. bukan yang ngomong gue nggak butuh duit lu itu bukan live kan? Itu pas live. Itu live. Itu live. Yang Tapi kan dia ngelihat ke sini tapi kan kameranya dari samping. itu ada beberapa angle kayak deh. Oh. Kalau yang nggak butuh duit lu, yang itu live, yang Cong itu kayak bukan live. Ya artinya apapun itu saat live ya harus di rehearse. Apapun yang dikatakan tidak boleh keluar dari sesuatu yang memang sudah skrip. Karena apa? Karena banyak sekali uang dari brand yang dilibatkan di sana. Oke, terakhir. Berarti Sarwenda masih sangat besar kesempatan untuk dinikahi Gio tuh masih sangat besar. Kalau dibilang sangat besar kayaknya enggak ya. Dan lagi pula dengan kejadian seperti ini, Gio pun itu pasti mendapatkan pengaruh dan tekanan dari orang-orang di sekitar dia juga. Yang pasti akan ngomong, ya Gio saat ini masih ada pintu exit yang terbuka nih. Nanti kalau ternyata semua ini tadi malah akhirnya merembet semakin jauh dan menghancurkan reputasi brand dan juga menghancurkan reputasi brand image dari Gio sendiri. Nah ini sesuatu yang akan susah sekali di reverse damage-nya. Maka di sini sebenarnya letak cinta yang sesungguhnya diuji. Jika cinta itu benar ada, saya katakan demikian ya, maka Gio harus segera menentukan cinta yang dipilih atau harta yang akan diambilnya. Dan ini tidak bisa keduanya. Menurut kalian seperti apa? Tuliskan di bawah sini. Terima kasih untuk kalian semua yang kalian boleh memilih untuk membenarkan siapa atau menyalahkan siapa. Ini kalau kita bicara antara Ruben dan Sarwenda ya. Tetapi cobalah untuk melihat ini semua dari sisi yang lebih objektif. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, seandainya kita sedekat mungkin dengan kondisi yang terjadi, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan nanti. Tapi yang harus kita ingat, apapun yang kita katakan di sosial media akan terus ada di sana selama-lamanya. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.